Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Masmuria Sinaga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diambil dari 1 Korintus di pasal yang ke-15, dimulai dari ayat yang ke-50 sampai di ayat yang ke-58. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema kita hari ini, yaitu kemenangan oleh Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu di kehidupan ini pasti kita akan menemukan titik kelahiran dan kematian. Artinya ada awal dan ada akhir. Dan di dalam ilmu pengetahuan, tentu kematian adalah akhir dari segalanya. Dan setiap orang yang hidup pasti akan mati. Dan setiap orang yang telah mengalami kematian, segala sesuatunya akan berakhir. Namun berbeda dengan iman kepercayaan kita kepada Allah. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Namun kematian akan menuntun kita kepada satu pengharapan. Ada saatnya Allah akan membangkitkan orang yang mati. Dan ada saatnya Allah akan mengubah segala sesuatunya menjadi baru. Oleh sebab itu, kematian bukanlah menjadi titik ataupun menjadi akhir dari segala kehidupan, segala pengharapan kita di dalam dunia ini. Namun melalui firman Tuhan, melalui iman kita, tentu pengharapan ini akan menuntun dan iman kita akan mempercayai adanya kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang mengalami kematian, maka firman Tuhan berkata, kebangkitan ada bagi mereka. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu
dalam firman Tuhan saat ini hendak berkata kepada seluruh orang yang percaya, kebangkitan tubuh yang dilakukan adalah benar-benar firman Tuhan. Dan itu harus kita imani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kebangkitan ataupun pengharapan yang diberikan Allah bagi setiap orang yang percaya, maka kehidupan ini dituntut dari hari ini sampai hari yang akan datang. Kita dituntut untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengimani kebangkitan tubuh? Bagaimana kita mengimani kebangkitan yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus, jikalau kehidupan kita sekarang ini tidak bertumbuh di dalam Tuhan? Maka melalui firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, oleh sebab itu, rahasia kebangkitan dari Allah adalah menjadi tolak pengharapan bagi kita, sehingga kehidupan yang kita jalani saat ini berhubungan dengan kehidupan yang akan datang. Perbuatan yang kita lakukan saat ini akan berdampak juga untuk hari yang akan datang sampai pada hari penghakiman. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka banyak sekali jemaat pada saat itu tidak mempercayai tentang firman Tuhan melalui kebangkitan tubuh, tidak mempercayai firman Tuhan ketika dia akan datang kembali dan dia akan menjadi hakim di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena bagi setiap orang, kematian adalah akhir dari segalanya. Dan kehidupan yang kita jalani sekarang adalah kehidupan ya untuk saat ini saja. Dan kehidupan yang akan datang yaitu tentu ya untuk yang akan datang. Artinya prinsip yang salah telah ada di dalam pemikiran mereka, sehingga orang-orang yang ada di Korin juga pada saat itu mereka tidak mempercayai tentang firman Tuhan. Bahkan mereka tidak mengimani tentang firman Tuhan, bahwasanya kehidupan yang akan datang berhubungan dengan kehidupan yang sekarang ini. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka pengharapan dari kehidupan kita yang berasal dari Tuhan itu yang akan menuntun kita mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka jelas dalam topik kita berkata kemenangan di dalam Yesus Kristus, kemenangan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang dan dia mati dan dia bangkit dari antara orang-orang mati, dan dia telah memberikan kemenangan bagi kita dan maut telah dikalahkan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka imanilah firman Tuhan, bergiatlah berbuat baik di dalam Tuhan, dan selalulah hidup di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-58, dikatakan di sini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat menerima berkat Tuhan dan selalu hidup dalam firman Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang ditebus, maka kita tentu akan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Menantinya dengan iman dan menghidupinya dengan pekerjaan baik di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuntun kami Tuhan agar setiap hari, setiap waktu yang Tuhan berikan, selalu kami pergunakan dengan baik, dan kami mempercayai, mengimani firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami selalu waspada, berdiri teguh, dan selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.